Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada video kali ini, Ibu akan sedikit memberikan bimbingan kepada kalian mengenai sekolah dan mondok. Sebelumnya, siapa nih yang masih bingung sekolah dan mondok? Wah, banyak ya ternyata yang masih bingung sekolah dan mondok. Untuk itu, yuk kita simak video bimbingan ini bersama-sama. Nah, ada yang tahu apa itu pondok pesantren? Jadi, pondok pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut juga sebagai pondok pesantren, berasal dari kata santri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai dua pengertian, yaitu satu, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang saleh, dan dua, orang yang mendalami pengaji. Anak-anak, mungkin kalian muncul pertanyaan, mengapa penting mondok? Nah, pentingnya memilih pondok pesantren yang pertama karena pesantren memiliki standar keilmuan yang jelas. Jadi, ilmu yang ada di pesantren itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pesantren mengajarkan kita untuk tidak berpikir oposisi biner, sebuah gaya berpikir yang selalu mempertentangkan setiap perbedaan. Nah, namun di pesantren itu kita diajarkan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi disikapi secara arif agar bisa berjalan beriringan. Yang ketiga, di pesantren kita dikenalkan tentang konsep barokah. Dalam kehidupan pesantren, barokah menjadi hal penting yang dijadikan pegangan santri. Seringkali kita mendengar setinggi apapun ilmu yang didapatkan, jika tidak mendapatkan barokah kiainya, maka ilmu yang didapat akan sia-sia. Dalam pandangan pesantren, tabarukan atau biasa disebut barokah mempunyai makna penambahan kebagusan dari Allah, ziyadatul khair. Artinya, setiap waktu semakin bertambah baik. Barokah merupakan sebuah kekuatan rasa yang dimiliki oleh kiai dan dipercaya mampu melegitimasi ilmu yang diperoleh santri, manfaat atau tidak. Nah, siapa nih yang pengen mendapatkan kehidupan yang barokah? Wah, banyak ya ternyata yang pengen mendapatkan kehidupan yang barokah. Untuk itu, yuk kita sama-sama mondok agar kita mendapatkan kebarokahan dari para kiai. Yang keempat, di pesantren akan diajarkan bagaimana cara bersosialisasi. Yang kelima, hal paling penting yang bisa didapat dari pesantren adalah akhlak. Akhlak yang dimaksud di sini bukan sekedar persoalan etika semata, karena ketika lebih kepada persoalan pola sikap dan pola ucap, semisal seorang koruptor yang sosialisasinya bagus tidak bisa dikatakan berakhlak, karena apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan kebenaran hatinya. Jadi, penting sekali akhlak dalam kehidupan kita. Jenis-jenis pondok pesantren. Jenis-jenis pondok pesantren diklasifikasikan berdasarkan kurikulum, sistem pengajaran, sifat, serta berdasarkan kelas-kelas pesantren. Nah, di sini berdasarkan kurikulum, pesantren biasanya terbagi atas dua jenis pesantren, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren tradisional adalah pengajaran pendidikan menggunakan sistem pengajaran non-klasikal, sedangkan pesantren modern pengajaran pendidikan menggunakan sistem pengajaran klasikal. Selain mendapatkan ilmu-ilmu dasar, juga memperoleh pengajaran ilmu-ilmu umum. Berdasarkan sistem pengajaran. Berdasarkan sistem pengajaran, pondok pesantren terbagi menjadi sistem pengajaran menggunakan sistem non-klasikal dan sistem klasikal. Sistem non-klasikal terbagi lagi menjadi dua cara, yaitu sistem sorogan dan bandongan. Apa itu sistem sorogan?
Sistem sorogan dalam bahasa Jawa disebut sorog, yaitu menyodorkan. Para santri menghadap guru atau kiai secara perorangan dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Nah, dalam sistem bandongan, itu para santri berkumpul mengelilingi guru atau kiai untuk memperoleh pengajaran yang diberikan oleh kiai. Yang kedua adalah sistem klasikal, yaitu pada sistem ini mulai ada perubahan dengan menerapkan ilmu-ilmu umum, ilmu keterampilan, serta sudah terjadi pembagian kelas, pembatasan pemberian pengajaran, dan kenaikan tingkat. Berdasarkan sifatnya, pesantren terbagi atas dua sifat, yaitu sifat terbuka dan tertutup. Pesantren terbuka adalah pesantren untuk kalangan masyarakat sekitar. Jadi, di mana pesantren ini seorang santri tidak harus menetap di dalam pesantren. Pesantren terbuka itu dilakukan dari pukul 4 sampai 10 pagi. Sedangkan pesantren tertutup, pesantren dengan jenis yang lebih ketat dan peraturan-peraturan yang ada. Pesantren ini pendidikan juga masih dipantau. Berdasarkan kelas-kelasnya, pesantren dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu kecil, menengah, dan besar. Pesantren kecil itu mempunyai santri di bawah 1000, pesantren menengah mempunyai santri antara 1000 sampai 2000, dan pesantren besar memiliki popularitas yang dapat menarik santri-santri di Indonesia. Pesantren Gontor, contohnya di Ponorogo, Jawa Timur, itu menarik santri dari luar negeri, antara lain ada Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, ada nih tips sukses sekolah sambil mondok. Apa itu? Yang pertama, cari teman yang sefrekuensi dan satu tujuan. Kemudian, ingat tujuan dari rumah. Apa sih kita itu tujuan belajar di pesantren? Nah, kemudian mengatur waktu. Harus pintar-pintar dalam manajemen waktu. Kemudian, selalu berbuat baik pada siapapun, entah tua, entah muda, kawan, ustazah, dan sebagainya. Kemudian, buat list rencana hidup, rencana ke depan yang akan kita lakukan. Pondok pesantren di Pekalongan. Ada banyak sekali pondok pesantren di Pekalongan. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Syafi'i Krom, Pondok Pesantren Al-Quran Buaran, dan Pondok Pesantren Ribatul Muta'alim.